Halo rekan-rekan investor. Setelah kemarin saya merilis video tentang PBID, Panca Budi Idaman, emiten yang memproduksi plastik atau kemasan plastik, sekarang saya mau membahas tentang saham Eka Dharma Internasional dengan kode saham EKAT. Ada dua kesamaan antara PBID dan EKAT ini, yaitu sama-sama diuntungkan dengan meningkatnya belanja online. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang hal ini, termasuk tentang fundamental kinerja terbarunya di kuartal kedua tahun 2021 ini, prospeknya ke depan, serta berapa valuasi dan harga wajar saham EKAT. Maka dari itu simak sampai habis video ini, karena saya sangat yakin masih akan ada banyak informasi yang menarik seputar EKAT. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan dulu, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Dan perlu saya ingatkan lagi, bagi Anda yang belum subscribe, ada baiknya untuk Anda subscribe dulu channel ini dan nyalakan belnya sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Seperti biasa, supaya kita tidak membeli kucing dalam karung, ada baiknya untuk saya menjelaskan sedikit saja tentang profil bisnis Eka Dharma Internasional dengan kode saham EKAT. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1981 dengan nama PT Eka Dharma Widya Grafika. Lalu pada tahun 1990, perusahaan IPO dengan kode saham EKAT, EKAD. Pada tahun 2006, perusahaan resmi ganti nama menjadi PT Eka Dharma Internasional. Seperti ini susunan pemegang sahamnya. Eka Dharma Inti Perkasa menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 80,10%. Kemudian publik menguasai 19,90% saham EKAT. Eka Dharma Internasional dengan kode saham EKAT adalah perusahaan yang memproduksi pita perekat atau yang biasa kita sebut sebagai lakban atau isolasi atau selotip yang dipasarkan di Indonesia, dan produknya juga ada yang diekspor ke luar negeri, salah satunya di Malaysia. Dan di Malaysia ini, EKAT sudah punya fasilitas pabrik dan cabang pemasarannya sendiri melalui anak usahanya Visco Industri Berhad. Perusahaan ini didirikan pada bulan Juli tahun 2007 di negara bagian Selangor, Malaysia. Hal ini sebagai langkah strategis perseroan untuk menjangkau pemasaran di Selat Malaka dan menyediakan akses pemasaran yang cepat ke pasar Asia Tenggara lainnya. Nah, ada hal yang menarik yang menjadi alasan kenapa saya membahas saham EKAT ini. Saya menilai ada prospek yang cukup menarik pada saham ini. Jika Anda perhatikan pada video saya sebelumnya tentang Panca Budi Idaman yang memproduksi plastik kemasan, di situ sudah saya jelaskan bahwa karena adanya pandemi, maka tren belanja online meningkat dengan pesat. Nah, salah satu yang sangat dibutuhkan di bisnis penjualan secara online adalah kemasan. Dan pada akhirnya, ada 3 bisnis atau komponen pendukung yang ikut ketiban berkah karena adanya meningkatnya penjualan secara online, yaitu plastik kemasan, kertas atau kardus pembungkusnya, dan juga pita perekat atau lakban atau isolasinya. Nah, saya sudah bahas PBID dan juga IGAR Champion Pacific untuk plastik kemasan, lalu SPMA dan INKP untuk kertas pembungkusnya. Dan sekarang nggak mungkin kan orang kirim barang dalam keadaan terbuka atau tidak ditutup rapat. Maka dari itu kali ini saya akan bahas emiten yang membuat pita perekat atau lakban atau isolasinya, yaitu Eka Dharma Internasional dengan kode saham EKAT. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, EKAT adalah perusahaan yang memproduksi pita perekat atau yang biasa kita sebut sehari-hari sebagai lakban, isolasi, atau selotip. Nah, EKAT selama ini mengandalkan produk andalannya dengan merek Daimaru. Portofolio produknya diantaranya ada perekat OPP, yaitu pita perekat yang paling umum digunakan untuk kemasan. Lalu ada perekat PVC, pita perekat yang digunakan untuk elektronik. Lalu ada aluminium foil tape, bahan alas yang biasanya diletakkan di bawah atap untuk memantulkan panas matahari sehingga ruangan di bawahnya menjadi lebih sejuk. Lalu ada juga yang berbentuk isolasi yang biasanya digunakan untuk pelapis pipa yang mengaliri bahan kimia dengan suhu tinggi. Lalu ada juga produk stretch film, biasanya digunakan untuk packaging barang di pabrik dalam jumlah yang besar, yang kemudian biasanya barang yang sudah di packing yang dalam jumlah besar ini siap untuk didistribusikan ke tingkat pengecer. Dan ini yang berwarna hitam ini yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah tangga, yaitu lakban. Lalu ada juga masking tape, biasanya digunakan untuk membantu pengecatan atau dekorasi yang dengan cat. Lalu ada perekat anti-slip yang biasanya ditempelkan di ujung tangga supaya tidak licin. Dan juga ada double foam tape yang biasanya digunakan pada industri otomotif sebagai segel dan peredam getaran. Lalu ada juga lem kertas. Dan yang terakhir ini ada juga merek Bestpak yang menyediakan mesin otomatis untuk pengepakan barang. Dan masih banyak lagi portofolio produknya yang berkaitan dengan pengepakan atau kemasan. Nah, berikutnya kita akan cek kinerjanya kuartal kedua ini. Kita mulai dari pendapatannya. Pada kuartal kedua ini kita perhatikan pendapatannya terlihat sedikit menurun sebesar minus 12%. Dari yang tadinya 337 miliar pada kuartal kedua tahun 2020
menjadi 296 miliar pada kuartal kedua tahun 2021 ini. Jika kita breakdown secara lebih dalam lagi, kita perhatikan terlihat ekspornya mengalami penurunan sebesar 5% dan penjualan secara lokal di Indonesia turun sebesar 12%. Pada area pemasarannya, penjualan berdasarkan area pemasaran, kita perhatikan total penjualan per area pemasaran itu sebesar 431 miliar. Nah, dari jumlah ini, ternyata wilayah Jawa dan Bali menyumbang 47% pemasaran perseroan. Lalu untuk negara bagian yang tadi saya sudah sebutkan untuk Malaysia, menyumbang 40% dari total penjualan. Lalu untuk Pulau Sumatera 8%, dan juga untuk daerah lainnya dengan presentasi yang lebih kecil lagi. Lalu kita perhatikan, untuk laba bersihnya meningkat sebesar 21%. Dari yang tadinya 47 miliar pada kuartal kedua tahun lalu, menjadi 57 miliar pada kuartal kedua tahun ini. Nah, kenaikan pada laba bersih ini, setelah saya analisa, lebih disebabkan karena adanya peningkatan yang cukup baik, gross profit margin. Nah, kita perhatikan, gross profit margin ini didapat dari penjualan dikurangi biaya pokok penjualan dibagi dengan penjualan. Nah, kita perhatikan di sini saya sudah hitung gross profit margin untuk tahun 2021 kuartal kedua ini sebesar 38%. Jumlah ini mengalami kenaikan dari gross profit margin tahun lalu yang sebesar 32%. Nah, hal inilah yang menjadikan laba perseroan meningkat sebesar 21%. Karena perusahaan telah melakukan efisiensi yang cukup baik pada beban pokok penjualan dengan meningkatnya gross profit margin. Saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang gross profit margin ini pada video sebelumnya tentang PBID. Berikutnya kita akan lihat ekuitasnya. Terlihat ekuitasnya meningkat sebesar 6% dari yang tadinya 952 miliar menjadi 1 triliun 11 miliar. Nah, berikut ini saya akan bahas tentang risiko bisnisnya atau hal-hal yang lainnya yang perlu kita perhatikan sebelum kita masuk ke saham EKAD ini. Saya di sini melihat bahwa piutang usaha untuk jangka waktu yang lebih dari 90 hari terlihat meningkat. Nah, kalau kita breakdown piutang usaha ini berdasarkan mata uangnya, kita perhatikan untuk rupiah, terlihat piutang usahanya sebenarnya terlihat menurun ya. Tapi di sini terjadi kenaikan yang lumayan, cukup signifikan untuk ringgit Malaysia dan dolar Amerika. Nah, di sini kita bisa mempunyai suatu asumsi bahwa peningkatan piutang usaha ini bersumber kemungkinan besar pada penjualan ekspornya, dan lebih khusus lagi untuk penjualan di Malaysia. Nah, kita perhatikan karena ini termasuk salah satu hal yang dapat meningkatkan resiko bisnis pada EKAD, karena tentunya piutang usaha ini akan mempengaruhi arus kasnya, dan analisa ini juga tidak berlaku hanya untuk EKAD saja, tapi juga untuk emiten lainnya, maka ada baiknya untuk kita pelajari sedikit saja dan secara sederhana tentang rasio perputaran piutang. Piutang sebagai salah satu elemen dalam modal kerja dalam keadaan yang berputar, di mana periode perputaran piutang dimulai pada saat kas itu dikeluarkan untuk mendapatkan persediaan, kemudian persediaan itu dijual secara kredit atau piutang atau secara utang, sehingga menimbulkan piutang dalam akun piutang usaha, dan piutang ini kemudian dirubah kembali menjadi kas saat diterima pelunasannya oleh debitur atau perusahaan yang mengambil barang kita secara utang. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, untuk mengukur tingkat efisiensi piutang, kita bisa gunakan yang namanya rasio tingkat perputaran piutang. Semakin tinggi tingkat perputaran piutang, semakin efisien piutang tersebut, atau semakin cepat piutang tersebut dibayarkan secara efisien dan berubah menjadi kas. Rumus perputaran piutang yaitu penjualan dibagi rata-rata piutang. Nah, pertama kita cari dulu rata-rata piutangnya. Nah, ini untuk kuartal kedua tahun 2021, kita perhatikan rata-rata piutangnya sebesar piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Hasilnya sebesar 84 miliar sekian lah. Maka itu kita bisa dapat rasio perputaran piutang untuk kuartal kedua ini, penjualan dibagi rata-rata piutangnya 296 miliar sekian dibagi 84 miliar sekian, kita dapat angkanya 3,5 kali. Nah, di sini kita bisa saja membandingkan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya, satu emiten dan emiten lainnya, untuk membandingkan apakah 3,5 kali ini sudah bagus atau tidak dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Lalu kita juga bisa membandingkannya dengan perusahaan kita sendiri atau perusahaan itu sendiri pada tahun-tahun sebelumnya. Dari situ kita bisa dapat bahwa mungkin saja keadaan saat ini berbeda atau memang seperti itu biasanya pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini saya sudah hitung untuk rata-rata piutangnya pada tahun 2020, kuartal kedua, dan juga kuartal kedua tahun 2019.
Kita perhatikan, saya sudah hitung untuk rata-rata perputaran piutang tahun 2020 sebesar 3,6 kali, dan rata-rata piutang untuk tahun 2019 sama juga sebesar 3,6 kali. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata rasio piutang untuk Eka Dharma Internasional pada tahun ini terlihat memang sedikit menurun dari yang tadinya 3,6 kali menjadi 3,5 kali. Tapi terlihat memang penurunan ini tidak terlalu signifikan. Jadi memang rata-rata rasio perputaran piutang untuk Eka Dharma Internasional dalam periode kuartal kedua ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya ternyata tidak terlalu jauh berbeda. Sehingga memang benar ada resiko terkait piutang usaha ini. Namun seperti yang kita lihat, ternyata ini memang bukan suatu hal yang perlu kita khawatirkan karena memang menurunnya cukup sedikit ya, dari 3,6 kali menjadi cuma 3,5 kali saja. Jadi perubahannya tidak terlalu besar. Berikutnya kita akan lihat risiko bisnis lainnya, yaitu solvabilitasnya atau kesehatan keuangannya. Hutang Eka Dharma pada kuartal kedua ini sebesar 138 miliar. Jumlah ini terlihat lebih kecil dari ekuitasnya yang sebesar 1 triliun. Lalu hutang jangka pendeknya sebesar 78 miliar, sama juga lebih kecil atau bahkan sangat kecil dibandingkan dengan aset lancarnya sebesar 626 miliar. Nah, dari kedua fakta ini kita perhatikan, ternyata Eka Dharma Internasional mempunyai kesehatan hutang yang sangat sehat, sangat kuat sampai dengan saat ini. Karena kita perhatikan hutangnya dapat cover yang sangat besar atau sangat tebal dari ekuitas dan aset lancarnya. Nah, sekarang kita akan lihat valuasinya. Saat ini Eka Dharma Internasional dengan kode saham EKAT ini sudah murah atau masih mahal. Nah, seperti biasa Anda perhatikan, grafik ini menjelaskan rata-rata PBV EKAT selama 10 tahun terakhir. Kita perhatikan grafik yang berwarna orange yang disebut sebagai mean PBV, artinya dalam 10 tahun terakhir saham EKAT biasanya diperdagangkan dengan PBV sebesar 0,9 kali. Saat video ini dibuat, PBV EKAT sebesar 1,03 kali. Nah, memang saat ini kita perhatikan PBV EKAT sudah lebih tinggi dari rata-rata PBV-nya selama 10 tahun terakhir ya, yang sebesar 0,9 kali. Tapi di sini kita bisa saja mencari harga wajarnya sehingga kita bisa tahu seberapa besar jauhnya perbedaan antara harga saat ini dan harga wajarnya. Pertama kita hitung dulu book value per share. Rumusnya ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Kita dapat angkanya Rp1.401 per lembar saham. Lalu angka ini kita kalikan dengan mean PBV-nya 0,9 kali, rata-rata PBV selama 10 tahun, maka kita bisa dapat harga wajar Eka Dharma Internasional harusnya sebesar Rp1.261 per lembar saham. Nah, kita perhatikan memang terlihat di sini angkanya ada MOS atau margin of safety sebesar minus 14%. Angka ini menunjukkan bahwa harga saat ini memang sudah lebih tinggi daripada rata-rata harganya selama 10 tahun terakhir. Tapi memang yang seperti tadi saya jelaskan bahwa harganya yang memang saat ini sedang tinggi-tingginya memang sesuai dengan kinerja fundamentalnya yang sedang naik dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Maka wajar jika pasar mengapresiasi sahamnya dengan kenaikan harganya, yang kemudian diikuti dengan kenaikan PBV-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini saya juga menggunakan perhitungan yang di bawah sini, menggunakan plus 1 PBV-nya. Hal ini karena kita bisa lihat bahwa kurang lebih dalam 5 tahun terakhir, PBV EKAT ini sudah naik dari yang tadinya rata-rata 0,9 menjadi rata-rata 1, atau bahkan sampai dengan 1,09 kali. Maka relevan jika saya menggunakan dasar plus 1 ini untuk menghitung harga wajarnya. Caranya sama juga, kita kalikan plus 1 PBV-nya ini 1 kali yang ditunjukkan oleh grafik berwarna ungu 1 kali dikalikan dengan book value per share, maka kita bisa harga wajarnya sebesar Rp1.401 per lembar saham. Lalu kita bandingkan dengan harga saat ini sebesar Rp1.445 per lembar saham. Nah, di sini kita perhatikan MOS-nya menjadi lebih kecil sebesar minus 3%. Itu artinya harga saat ini sudah lebih tinggi 3% dibandingkan rata-rata PBV-nya atau rata-rata plus 1 PBV-nya selama 10 tahun terakhir. Maka saran saya untuk saham EKAT ini, ya memang karena kinerjanya yang memang tergolong sangat baik ya, dan juga prospeknya yang diuntungkan karena adanya meningkatnya penjualan online. Tapi untuk masuk ke saham ini sebaiknya saya pikir untuk kita bersabar dulu, setidaknya untuk kita masuk di bawah PBV-nya plus 1, yaitu di bawah PBV-nya 1 kali. Ya antara 0,95 atau 0,98. Supaya kita bisa mendapat posisi yang cukup baik dan cukup menguntungkan untuk kita mendapatkan cuan di masa yang akan datang. Tapi jika Anda ingin mengkoleksi saham ini untuk jangka panjang, saya menilai saham ini sangat cocok karena memang prospeknya yang bagus dan juga kinerjanya yang bagus, dan juga satu lagi, manajemennya juga cukup baik, tidak melakukan hal-hal yang aneh, dan sejauh ini cukup produktif.
Oke, sekian dulu analisa tentang Ekedharma Internasional. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam Value Investor.